Bang, selamat siang. Selamat Halo, siang. selamat siang. Ya, selamat siang, Bang Sil dari IKN, Ibu Kota Nusantara, Rabu 31 Juli jam 14. Ini jadi catatan sejarah Indonesia nih. Bang Sil boleh melaporkan Abang ada di mana sekarang dan posisi di mana, kemudian bisa menjelaskan apa saja yang sudah di perkembangan apa yang ada di IKN Nusantara. Ya, saat ini saya berada di Ibu Kota Nusantara, Rabu 31 Juli 2024. Di belakang saya itu ada gambar Garuda ya, yang dikatakan bila-bila Garuda Ya. yang dibikin oleh arsiteknya eh, Bapak Nyoman Nuarta. Mm-mm. Jadi hari ini kita melihat bahwa tadi malam saya menginap di mes pekerja dari IKN ya. Di mes itu totalnya ada bisa menampung 17.000 Wow, 17.000 karyawan ya. karyawan hari ini. 17.000 karyawan itu yang ada di dalam mes. Kebetulan saya juga bersama Bang Maret Ya. Sweken, beliau adalah rekan Iya, saya. Ketua uh, Bang Maret ini adalah staf ahli setiap dari kali ini. Ibu Kota Tenaga Dari Ahli IKN ya, Ibu dari Kota IKN. Nusantara. Oke, mungkin bisa Ya, sama-sama jadi ngobrol dengan Bang Marit, Bang. uh, kemarin kami berdua juga diundang makan siang bersama Oke. Presiden Jokowi. Di mana Bang Maret kemarin kita? Di rumah makan Kenari Di Balikpapan, Balikpapan. jam 1 sampai jam 3 sore. Kami diundang khusus oleh Bapak Presiden, makan bersama Bapak Presiden dan Ibu Negara. Ada juga Menteri PUPR, Basuki Hadi Mulyo, ada Menteri Perhubungan, Pak Budi Karya Sumadi, ada juga Wakil Kepala Otorita IKN, Bang Raja Juli, dan juga ada PJ Gubernur Kalimantan Timur, ada Kapolda Kalimantan Timur, dan ada Pangdam. Uh, dan juga Komandan Pas Pampres. Jadi kita makan dengan lauknya lauk seafood ya, ada kepiting, udang, ikan dan sebagainya. Dalam sambil makan kita berdiskusi bahwa Presiden optimis tanggal 17 Agustus kita akan mengadakan hari upacara bendera di IKN. Persiapan sudah semua. Hari ini juga sudah mulai ada latihan-latihan di sini ya Bang Marit ya. Dan juga tempat lagi dipersiapkan untuk lapangan upacara yang begitu luas yang letaknya di belakang kita ya. Di sebelah mana Bang Marit coba bisa Ya, ditunjuk. Nah, jadi, nah ini nih, bila-bila Nah, Garuda ini kan tapak belakang, lalu di depan itu Istana Negara. Di hmm, depan Istana Negara ini itu kita lihat itu lapangan, terus sampai ujung sana. Nah, sayap kiri ini kalau kita lihat dari sini itu ke Menko 1, ke Menko 2, lalu di samping sebelah kiri itu yang di ujung sana itu namanya Bank Indonesia. Nah, itu BI. Lalu kemudian di sayap kanan dari sayap bila-bila Garuda Istana ini itu ada ya. namanya Kemenko 1 dan sorry Kemenko 3 dan Kemenko 4. Semuanya sudah siap. jalan udah siap ini. Jalan-jalan itu jalan kita lihat itu sudah diaspal terus ke sana dan Yang demikian tempat lagi. upacaranya Bang di mana? Ya, tempat upacara di sana di depan istana. Nah, lalu kemudian ini kita lihat jalan Sumbu Barat, Sumbu Timur menuju Sumbu Barat. Ini sudah jadi ya, sudah diaspal dan luar biasa progres. Itu sana apa itu? Nah, itu di sana kantor Presiden, Kanpres. Ya. Lalu kemudian di belakang itu di sana kita bisa lihat ini masih gedung-gedung blok teknik. Ini Seknek, ini kantor KSP ya tadi ya. Kita udah Ya, lihat udah jadi. AC sudah siap, meja-meja sudah siap semua. Kantor sekretariat, kantor staf presiden. jadi di blok seknek ini itu terdiri dari tiga bagian utama, yaitu ada kantor staf presiden, lalu kemudian sekretariat kabinet, lalu kemudian ada sekretariat negara sendiri. Jadi kalau Pak Pratik itu sudah bisa berkantor di sini. Nah, Belakang ini itu Bang, apa itu Bang sana Bang? Nah, muat 17.000 tujuh orang. belas ribu orang. Ada berapa tower Bang?
Ada 17 tower. Ada 17 tower, itu baru di HPK. Di luar di masyarakat itu ada 10.000. Jadi ada 27.000 tenaga kerja di sini. Mereka ada kantin, ada catering, bisa minum kopi, susu, teh, dan airnya sekarang sudah bisa diminum langsung. Ya, listrik udah siap. Tadi malam saya tidur di mes karyawan itu. Saya bisa mandi, sikat gigi, semua aktivitas bisa dilakukan dengan baik ya. Jadi intinya bahwa selama ini ada yang pesimis itu karena mereka belum pernah ke IKN. Jadi hanya ngomong dari Jakarta tanpa melihat fakta. Memang benar kemarin ada sedikit masalah karena kan hujan ya. Jadi memang banjir dan juga jalannya berlumpur. Tapi sudah diadakan rekayasa cuaca ya. Jadi sekarang bisa normal, ini nggak ada hujan. Jadi intinya bahwa untuk 17 Agustus, Presiden mengatakan bahwa siap, optimis. Aman. Ya, terus untuk pelantikan Presiden dan Wapres direncanakan nanti di Jakarta karena apa namanya plaza legislatif itu belum jadi. Yaitu untuk DPR MPR itu belum jadi. Karena memang belum masuk dalam perencanaan pembangunan Ya. tahun ini. Ya. Nah, makanya itu tetap harus dilakukan. Jadi IKN ini di masa pemerintahan Pak Jokowi akan dilanjutkan oleh Presiden Prabowo karena ini perintah undang-undang. Dan saat ini pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur dan seluruh Kalimantan itu bertumbuh dengan baik ya. Jadi kalau ada yang bilang oh IKN nggak diprioritaskan itu salah ya, karena apa? Satu, perintah undang-undang. Yang kedua, mengenai uh, uh, pembangunannya itu sendiri, pertumbuhan ekonomi ada ya kan, dan tidak masalah karena kita tidak mengandalkan daripada utang-utang yang dikatakan berbahaya. Utang kita itu masih di bawah 30%. Masih sesuai dengan rasio utang kita terhadap APBN kita yang diharuskan oleh Undang-Undang Kementerian Keuangan itu harus di bawah 60%. Dan ekonomi kita bertumbuh 5%, jadi tidak ada masalah. Dan IKN ini ya bukan hanya sekedar pertumbuhan ekonomi, tapi agar terjadi pembangunan Indonesia sentris, bukan Jawa sentris. Dan juga kita membangun Indonesia ini adalah untuk pemerataan dan keadilan. Ya, jadi jangan dibayangkan yang enak-enak aja di Jakarta gitu loh. Daerah-daerah kami kebetulan sekarang berada di IKN, kami pernah di Papua, di NTT, Maluku. Kita tahu betapa susahnya di sana masalah infrastruktur, ya, masalah pendidikan, masalah ketersediaan pangan, ya kan? Bagaimana anak-anak di luar Pulau Jawa ini sangat susah. Jadi kepada para yang pintar-pintar, ya, pembangunan kita ini, ya, bukan sekedar pertumbuhan ekonomi, apalagi, ya, tapi yang berkeadilan dan pemerataan. Apalagi pertumbuhan ekonomi kita tetap bagus kok di atas 5% gitu loh. APBN kita juga aman dan ini adalah perintah daripada undang-undang. Jadi intinya IKN kita optimis akan menjadi ibu kota yang tercanggih di dunia. Ya, dan juga ibu kota yang hijau, ibu kota yang Green City, ibu kota yang berbudaya, Smart City, dan ini adalah perubahan paradigma kita dalam pembangunan. Intinya itu. Bang, ini ada Wamen ATR, Wakil Kepala Otorita IKN, menyebut Pak Jokowi tidak buru-buru dalam pembangunan IKN. Nah, apakah ini bisa diartikan sinyal IKN tidak akan menjadi prioritas di pemerintahan Pak Prabowo? Oh, bukan. Maksudnya gini, membangun suatu kota, apalagi ini ibu kota negara yang canggih, yang hijau, ya kan, yang berbudaya, ya kan, memang segala aspek harus dipikirkan. Jadi pembangunan ini nggak bisa 1-2 tahun, ya, direncanakan sampai 2040 tentunya, ya. Jadi intinya bahwa bukan tidak mau buru-buru, tetap pembangunan ini tetap akan berjalan, ya. Karena ini perintah undang-undang, siapapun tidak bisa membatalkan ya, karena ini perintah undang-undang, kecuali dibatalkan oleh DPR dan Presiden gitu. Pertanyaan kedua, saya Tomo dari RTP, nitip pertanyaan. Untuk saat ini pembangunan IKN sendiri kan dikerjakan oleh BUMN.
dengan dana dari APBN. Sedangkan BUMN yang mengerjakan banyak mengalami masalah hutang seperti Wika, Waskita, dan Adikarya. Apakah dari tim Pak Prabowo ada wacana untuk menghentikan sementara di saat menjabat nanti? Memang benar, hampir semua pembangunan saat ini dilakukan oleh BUMN, ya. Eh, dan memang ada beberapa BUMN bermasalah, termasuk harus kita akui mereka punya utang yang menumpuk, termasuk tidak bisa membayar vendor, ya. Tapi mudah-mudahan dengan mereka mendapat pekerjaan di sini, berarti ada uang kas yang masuk sehingga bisa membayar lah. Intinya tergantung dari manajemen dan juga pihak BUMN harus pintar mengelola BUMN-nya agar menjadi sehat kembali. Ya, jadi kalau intinya sebenarnya ini tinggal manajemen ya, manajemen keuangan yang baik yang dikelola oleh para CEO, dirut ataupun stakeholder dari BUMN itu sendiri sehingga uh, apa namanya mereka tidak bleeding ya. Karena apa? Pekerjaannya ada, proyeknya mereka bisa dapatkan sehingga mereka bisa membereskan persoalan internalnya mereka. Oke, Bang Sil dari SCTP, Don Pito Samarta. Bang, bagaimana antisipasi curah hujan saat berlangsung perayaan 17 Agustus nanti? Apakah serapan Ya. airnya sudah juga cukup bagus? Listrik dan air bagaimana? Mungkin Abang bisa ceritakan situasi fasilitas umum yang ada di sana. Ya, jadi gini, kalau listrik dan air, saya tadi malam menginap di mes Hmm. karyawan ya. Intinya listrik ada, saya tidurnya di AC, kasurnya enak ya, terus bisa mandi, bisa sikat gigi, segala aktivitas nyaman ya. Terus tadi sarapan juga di kantin enak, ada semuanya sama seperti yang ada di Jakarta. Intinya sama ya. Mengenai hujan akan dilakukan rekayasa ya agar 17 Agustus aman lah dari hujan. Karena hari ini pun dengan rekayasa hujan ini kita lihat hanya uh, tidak bahkan cenderung panas ya, tidak ada hujan sama sekali di sini. Oke, sekarang berarti terang Hanya benderang. memang di sini sangat berdebu, Berdebu ya, Bang. Mungkin diceritakan kenapa? Kata mereka jalan-jalan di sana berdebu sekali. berdebu. Mungkin bisa Ya, diceritakan karena apa ada sebab? sebagian besar jalan yang belum diaspal. Oke. Tapi di mes karyawan itu, kantin, itu kita juga masuk kamar itu harus buka sepatu, sendal di kantor-kantor. Jadi sangat bersih ya. Di kantin itu tadi waktu kami datang pagi bersih ya dan nggak boleh pakai sendal ataupun sepatu. Jadi semua di mes karyawan kantinnya juga itu sangat bersih. Terus ada ATM, makanan apa saja ada ya, minuman juga ada. Sama seperti di Jakarta atau di kota-kota besar lainnya. Jadi apa yang ditakutkan oleh sebagian orang seolah-olah IKN ini hantu itu bohong besar ya. Karena apa? Mereka belum pernah ke sini, jadi ngomong dari jauh gitu loh. Hanya melihat dari Monas, tapi ngomongnya lebih lebih pintar daripada orang-orang yang di sini. Jadi tadi saya juga tanya kepada proyek manajer dan juga operation manager. Ya, operation manager dan Bang Maret juga sebagai staf ahli di sini, mereka bilang ya kami di sini aman-aman, nyaman-nyaman aja. Kami kerja, makan, istirahat, tidur, besok kerja lagi, dan mereka bangga. Di sini tadi banyak mobil-mobil itu ya, mobil loader, truk, alat berat itu semua menggunakan bendera Indonesia. Saya sampai merinding gitu loh. Indonesia berkibar di IKN. Saya sebagai anak merah putih, ketua umum Solidaritas Merah, saya sampai mau nangis dan bulu badan saya berdiri gitu melihat bendera merah putih berkibar di IKN. Jadi kami yakin optimis seperti Pak Jokowi mengatakan bahwa IKN ini akan terus berlanjut dan akan mudah-mudahan bisa selesai nantinya di kira-kira 10 atau 20 tahun lagi. Oke, Bang Sil, pertanyaan selanjutnya Anda semangat sekali kayaknya nih. Aduh, kacau, pakai merinding. Benar, berarti Ayu tertarik dengan bendera tadi. Bendera Indonesia udah berapa ratus ribu yang ada di sana, Bang. Tapi saya nggak ada videonya ya. Aku ada kirim kayu itu yang ada Ya, benderanya itu ada oh siap. loader untuk aspal itu pakai bendera, ada truk juga pakai bendera. Oke, oh berarti itu benar-benar parade di sana ya. Bang, sekarang selanjutnya dari MNC. Apakah Pak Prabowo dan Gibran akan hadir di
peringatan Hari HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke IKN. Kemudian mengenai investor asing ada nggak nih untuk support pembangunan IKN? Ya, Pertanyaan pertama, untuk investor, ya, ya saya sendiri itu begini loh. Saya kebetulan ya kan punya perusahaan konstruksi juga penambangan. Jadi kalau umpama investor itu untuk kota baru, saya juga eh, nggak terlalu yakin ya, karena namanya ini kan kita proyek jangka Konsumtif panjang, bangun. itu habis dikonsumtif. Tapi ada beberapa investor itu, contohnya pembangunan rumah sakit, terus pembangunan sekolah di sini ya. Ya. Nah, itu mereka ada gitu loh, investor dari dalam negeri. Tapi kalau investor asing seperti di pertambangan ataupun di apa ya pertanian sampai saat ini belum ada. Itu kita harus jujur katakan bahwa itu belum ada. pertanyaan selanjutnya tadi apakah Pak Prabowo dan Mas Gibran hadir di upacara peringatan 17 Agustus nanti, Bang? Ya, kalau Pak Prabowo tentunya dipastikan hadir karena beliau sendiri sudah mengatakan kemarin, Bang Musani, setelah habis bertemu Presiden, mengatakan bahwa Presiden terpilih akan hadir bersama Presiden Republik Indonesia di IKN untuk melaksanakan 17 Agustus. Mengenai Mas Gibran sendiri, sampai saat ini belum terkonfirmasi apakah ada di IKN atau nantinya ikut upacara bendera di Jakarta. Kemudian investor asing udah tadi ya. Terus iNews, Pak Jokowi sudah berkantor di IKN. Apakah nanti presiden terpilih juga akan melakukan hal yang sama, Bang? Ya, jadi Pak Jokowi sudah mencoba 3 hari karena sebenarnya kantor presiden itu sudah siap, sudah ada tempat tidur, sudah ada meja kursi, sudah ada TV, segala macam buat berkantor. Untuk sampai saat ini aja tadi kita lihat di Sekretariat Negara ini lift sudah siap, listrik Hmm. sudah siap, meja-meja kursi untuk rapat sudah siap ya. Jadi mudah-mudahan juga dalam waktu yang dekat, apabila semua infrastruktur ya, apabila semua pembangunan sudah menuju finishing, kami yakin bahwa Pak Prabowo akan berkantor di sini. Setelah sebelumnya tentunya akan membuat kepres Oke. untuk perpindahan ibu kota baru ya. Apakah kepres ini ditandatangani oleh Presiden Jokowi atau nantinya oleh Presiden terpilih Prabowo, semuanya tergantung dari situasi yang terjadi. Tapi intinya bahwa kami Pak Prabowo pasti akan berkantor di IKN. Bagaimana antisipasi curah hujan saat berlangsung perayaan 17 Agustus nanti? Akan dilakukan rekayasa cuaca seperti dari kemarin sampai hari ini nggak ada hujannya, hanya memang berdebu. Di sini cukup panas dan berdebu karena sebagian jalan belum selesai ya, masih berupa tanah. Selanjutnya pertanyaan. Maaf Bang ya, kalau agak mengulang sedikit penjelasan Abang di awal soal lampu kuning rasio utang warisan Presiden Jokowi. Nah, saat ini hampir berapa persen? Bagaimana TKN memandang hal ini? Kemudian tentunya ini akan mempersempit gerak periode Pak Prabowo dan Mas Gibran. Silakan Bang. Yang mau lampu kuning bagaimana? Itu kan bisa-bisanya pengamat menggunakan istilah seolah-olah ini adalah hantu yang akan menghancurkan bangsa ini. Kita nggak perlu itu ya. Kita kita sekarang bernegara berdasarkan undang-undang. Undang-undang Kementerian Keuangan mengatakan kita masih yang penting di bawah 60% rasio utang kita, ya kan, terhadap APBN kita nggak jadi masalah gitu loh. Ya, kita lihat negara lain, Malaysia, Thailand, Singapura itu rata-rata di 60%. Bahkan Amerika itu rasio utangnya 100%. Jepang itu 250%. Mereka juga nggak ada masalah, ya kan? Jadi kembali lagi ke kita, jangan rakyat kita dihantui mengenai utang dan utang. Sepanjang pemerintah kita bisa membayar, sepanjang pertumbuhan ekonomi kita positif, itu nggak ada masalah. Dan juga sepanjang tidak ada pelemahan rupiah terhadap dolar atau nggak ada juga geopolitik, ada perang dan sebagainya, kita aman kok. Jadi jangan menakut-nakutin rakyat dengan seolah-olah APBN kita mau hancur-hancuran, ekonomi kita hancur. Nggak ada, semuanya baik-baik, semuanya bisa makan kok, gitu loh. Ya, di daerah-daerah juga semuanya aman, ya kan. Masyarakat kita
bisa bisa melakukan aktivitas dengan baik. Jadi nggak ada masalah. Aman, terkendali ya Bang. Oke, Ya, Bang Sil. Ini pertanyaan berikutnya dari Al-Ghifari. Bang, mau nanya di luar tentang IKN. Terkait Bappenas menyebut program makan siang atau bergizi gratis ini diganti dengan sarapan gratis. Apakah benar Prabowo Gibran akan mengganti menjadi sarapan gratis? Nah, jika sarapan artinya eh, menunya akan berkurang dengan makan siang dan berpotensi tidak menjadi Rp15.000. Oke, itu dulu Bang. Nanti baru sambung pertanyaan berikutnya. ya, intinya kita berpatokan kepada apa yang dikatakan Presiden Prabowo bahwa yang kita utamakan adalah makan bergizi gratis yang mencukupi gizi dari penerima manfaat. Ya, intinya nomor satu pesan Pak Prabowo harus ada kecukupan gizi, 4 sehat 5 sempurna, ada protein, ada karbohidrat, ada buah, ada sayur, hijau-hijauan, ada susu. Intinya itu. Yang kedua, Pak Prabowo berpesan kalau bisa diperlebar, diperluas penerima manfaatnya. Jadi dua hal ini. Ya, jadi intinya dua hal ini yang dikehendaki Pak Prabowo sebagai orang yang mencetuskan dan mempunyai gagasan makan bergizi gratis itu. Oke Bang, selanjutnya Bappenas menyebut makanan bergizi gratis akan memicu impor beras lebih banyak lagi. Nah, sedangkan impor beras sudah sangat banyak, terutama dari Vietnam. Apakah tidak ada rencana swasembada beras untuk makan bergizi, Bang? Ya, memang harusnya ada swasembada ya. Jadi kita tidak perlu impor. Ini yang nantinya benar-benar kementerian-kementerian terkait ini harus menggenjot kinerjanya, menggenjot agar benar-benar kita swasembada beras. Intinya itu udah nggak bisa lagi ditawar-tawar. Jadi nggak ada lagi impor-imporan yang seperti kemarin yang dilakukan oleh pemerintah. Oke. Eh, apakah memang apa tidak melibatkan, Bang? Tidak melibatkan UKM misalnya di daerah-daerah tertentu sesuai dengan kultur daerah gitu, sehingga mungkin tidak harus beras. Kalau daerah-daerah Indonesia Timur kan bisa saja menggunakan makanan khas mereka, umbi-umbian misalnya. Kalau dari Bang Sis sendiri melihatnya bagaimana? Iya, kita kan mempunyai kearifan lokal ya. Umpama di NTT, kampung kami itu mereka kami orang NTT makannya ubi kayu dan jagung. Itu bisa saja dilakukan. Toh kandungan karbohidratnya juga ada begitu loh. Mungkin di Papua sana ada Maluku, ada sagu. Saya pikir nggak ada masalah gitu loh. Sepanjang benar-benar mempunyai kecukupan gizi. Kan yang paling penting tadi itu adalah pesan Pak Prabowo, kecukupan gizi. Yang kedua, memperbanyak penerima manfaat. Dua hal ini yang selalu ditekankan Pak Prabowo dalam urusan makan siang bergizi gratis. Oke, pertanyaan berikutnya, Bang. Bagaimana pemerintah Prabowo Gibran mengawal dua proyek besar IKN dan makanan bergizi gratis? Bagaimana juga berjalan beriringan melihat anggaran keduanya memakan anggaran yang sangat besar. Apakah nanti keduanya akan berbagi tugas agar fokus program utama Prabowo Gibran bisa berjalan, Bang? Ya, jadi intinya mengenai tugas masing-masing, berdasarkan undang-undang harus kita ketahui bahwa uh, wakil presiden adalah orang yang membantu presiden. Nanti tergantung dari kesepakatan atau dari Presiden Prabowo bagaimana sebaiknya dengan Mas Gibran ya mengenai fungsinya. Nah, itu tergantung nanti diskusi Pak Prabowo dan Mas Gibran. Tapi sampai saat ini diskusi itu belum ada ya. Jadi kita nggak bisa juga meramalkan apa yang akan terjadi. Tapi intinya sesuai undang-undang kita bahwa uh, hak prerogatif itu di tangan presiden terpilih ya, bukan wapres. Oke. Bang, ini pertanyaan berikutnya dari RTV di luar pembangunan IKN untuk investor dari dalam negeri seperti grup Artagraha yang mungkin diwakili oleh Sugianto Kusuma. Apakah sudah melakukan pembangunan juga di sana, Bang? Ataukah belum ada investor dari dalam negeri yang melakukan pembangunan? Ya ini Bang Maret mengenai Pak Agung Sedayu kan udah membangun Ya, hotel ya di sini. Apa yang disampaikan oleh Bung Sil tadi, bahkan tadi malam kita itu menginap di namanya HPK, Hunian Pekerja Konstruksi.
itu dibangun oleh Agung Sedayu yang kapasitasnya itu 17.000 tenaga kerja bisa tertampung di sana. Di luar IKN sini kompleks, ya itu masih ada sekitar 10 ribuan, ya, dan pembangunan untuk akomodasi pekerja-pekerja itu masih terus dilanjutkan. Nah, sehingga apa yang menjadi pertanyaan tadi bahwa Agung Sedayu dan investor-investor swasta lain itu sudah berjalan, ya sudah berjalan. Dan utilities support terkait dengan persil-persil ya keluar untuk interkoneksi kawasan itu berjalan sangat-sangat baik di sini. Sehingga apa yang saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang di luar sana yang membayangkan begitu ekstrim bahwa sepertinya IKN ini mungkin akan menjadi proyek yang mangkrak, tidak berlangsung dengan baik, simultanisnya itu tidak jalan, itu kita kubur dalam-dalam, kita kubur jauh-jauh. Saya sebagai bagian dari orang yang langsung melakukan pembangunan dan supervisi, ya bahkan semua masalah teknik, ya di khususnya di pembangunan blok Setnek ini saya betul-betul kawal dengan baik dan tidak pernah ada masalah. Dan ada rencana kerja, kertas kerja yang ditempelin di gedung-gedung ini ya. Ya, betul. Apa namanya itu Bang Maret? Tadi Ya, kita lihat. jadi semua pekerjaan-pekerjaan kita sudah ada layoutnya, arrangementnya, ya semua tempat-tempat yang mau dikerjakan itu betul-betul sudah tertata, engineering bagus, soft drawingnya bagus. Jadi pekerja itu tinggal berjalan saja mengikuti apa yang sudah menjadi bagian dari desain. Ya, jadi nggak benar kalau dikatakan bahwa Pak Jokowi mengebut ini dalam semalam, itu nggak benar. Intinya sudah ada planning. Tidak ada sangkuriang di sini, tidak ada sangkuriang. Kayak seperti sangkuriang ya, katanya Bandung Bondowoso dan sangkuriang itu nggak benar. Itu omongan orang yang putus asa sebenarnya ya. Jadi intinya bahwa semua desain, semua apa namanya, semua yang dibuat, semua yang timetable-nya apa namanya udah ada ya Bang ya, layoutnya, desainnya semua ada, dan gambarnya, dan tadi saya sudah melihat ada semua ditempel di dinding, di ruang meeting, ruang kerja semua ada ya. Jadi hari ini pun tadi sudah ada ruang meeting, sudah ada meja, kursi, semua lift udah ada. Air sudah masuk, bahkan air di sini bisa diminum ya. Tadi ya, pekerja konstruksi bilang tadi mereka minum air sini ya. Ya, jadi di sini itu ada pemisahannya, air bersih, air kotor, dan sirkulasi juga. Nah, semua sistem pemipaan untuk saluran-saluran air itu food grade. Food grade itu artinya dia itu untuk siap minum. Jadi air-air yang air bersih di sini itu sudah langsung siap minum sesuai dengan dan sudah diminum tadi. Hanya saya belum mencoba ya. Karena di sini banyak aqua ya kan, air mineral, saya masih minum itu. Nanti tolong coba ya Bang, tolong nanti setelah dari sini coba minum air yang food grade itu. Jadi kan ya, yang nonton tuh, wah ini Bang Sil udah mencoba, dan jangan-jangan kembali lagi ke Kalimantan ya kan. Oke, sekarang dari iNews TV. Kemarin waktu Pak Jokowi berkantor masih ada beberapa masalah di Istana Nusantara. Apakah itu bisa mempengaruhi proses kesiapan hari ulang tahun kemerdekaan? Karena ini ada tamu-tamu VIP hadir di sana. Ya, silakan Bang. Mungkin Bang Maret yang cocok nih ngejawabnya nih. Bang Maret nih, semangat banget beliau. Oke Bang. Ya, jadi kan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa infrastruktur ini bukan hanya dilihat dari sisi gedung, ya strukturnya selesai, sipilnya selesai, dan arsiteknya selesai. Tetapi yang terpenting adalah utility support. Apa itu utility support? Pertama dari sisi energi listrik, ya. Lalu kemudian bagaimana dengan air bersih, bagaimana dengan air kotor pengolahannya, bagaimana dengan sistem telekomunikasi, bagaimana pipa minimisasi gas dan seterusnya. Nah, semua ini itu sudah terinterkoneksi dengan baik. Pertanyaannya tadi bahwa memang masih ada masalah kemarin belum terhubung keseluruhan. Ini kan memang masih berproses, tapi kami quite confident bahwa semua yang dikhawatirkan terkait utility support ini akan will be available on 17 Agustus. Tidak ada kekhawatiran buat kami itu untuk berjalan di sini dengan apa yang sudah ditargetkan sesuai dengan rencana dan tidak ada yang slip pay. Semua progres di KIPP, kawasan inti pusat pemerintahan, berjalan sesuai dengan rencana awal. Tidak ada yang meleset. Wow, amazing. Wah, ini informasinya hari ini keren banget, menjawab pertanyaan para netizen dan warga negara Indonesia yang ragu dengan persiapan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ya Bang Maret ya.
Oke, pertanyaan berikutnya, Bang Don Pito, menurut pengamatan Bang Silver nih, apakah ada faktor yang nantinya mengganggu kegiatan 17 Agustus? Apa aja nih kira-kira? Faktor sih, kalau dari persiapan sih sudah nggak ada masalah ya. Hanya memang cuaca itu tadi. Makanya diperlukan rekayasa cuaca. Intinya itu. Tapi kalau yang lain-lain sih saat ini on the track, on progress menuju finishing akhir ya. Jalan nggak ada masalah. Tadi malam saya sama Bang Maret, kira-kira kita 2 jam dari Balikpapan menuju ibu kota Nusantara. Hanya memang ini Bang Maret agak ngebut nih, ya kan? Saya juga agak takut sebenarnya. Tapi intinya jalan dari Balikpapan menuju IKN aman, ya. Sebagian besar mulus. Jadi nggak ada keraguan bahwa 17 Agustus itu akan meleset ya. Pak Jokowi sendiri pun waktu makan siang bersama kami berdua itu beliau optimis. Ya, jadi intinya nggak ada keraguan sama sekali. Dan Wah, semua saya lihat di sini ya, saya tanya pekerja, mereka senang di sini. Makan tercukupi, tidur, semualah. Intinya aman lah, semua di sini aman. Jadi oke, tidak kalau seperti seolah-olah ada hantu besar di sini itu nggak ada itu. hantu, hantu pergi aja jauh gitu kan. Oke, Bang, kita sekarang Iya. beralih ke makan gratis nih dari CNBC. Bang Silver pada uji coba makan bergizi gratis atau MBG sempat muncul peran perusahaan swasta. Nah, bagaimana pandangan Bang Silver soal pihak swasta yang biaya uji coba makan gratis ini? Ya nggak apa-apa kalau mereka melakukan uji coba secara gratis. Mudah-mudahan ke depannya dia punya CSR juga gratis. Jangan sampai mereka malahan mengambil keuntungan. Saya akan di depan protes keras itu. Ya, saya sama Bang Maret kita protes ya. Siap. Jadi perusahaan besar ini ya kan kemarin ya mungkin teman-teman lihat ya mereka mengadakan makan bergizi gratis di sekolah-sekolah. Ada jaketnya ya kan, ada logo perusahaannya. Mudah-mudahan kita doakan bukan hanya uji coba, nanti pas tahun depan makan bergizi gratis diadakan mereka menyumbang melalui CSR-nya. CSR. Ya, jangan jangan sampai mereka mencari keuntungan di sini, ya kan? Kan untung itu harus didapatkan untuk UMKM dan masyarakat kecil kita. Ingat loh, di sekolah-sekolah itu ada kantin yang dipunyai oleh ibu-ibu, ya kan? Terus ada pedagang-pedagang kecil yang di samping sekolah itu. Nah, ini pun harus kita jangan sampai mereka tergusur gara-gara makan bergizi gratis. Tahu-taunya muncul sang pahlawan atau hero dari perusahaan-perusahaan besar. Bukannya hero, dia malah mengambil cuan atau keuntungan di sini. Nah, itu yang kita masyarakat sama-sama kita pelototin begitu. Benar nggak, Bang Maret? Sebagai wakil ketua TKN, beliau juga adalah wakil komandan Golok di TKN juga. Ya, jadi saya mau Wow. tambahin sedikit Hmm. dari Bung Sil. Tadi itu ada yang bertanya, teman-teman dari wartawan bertanya, terus bagaimana di masa transisi ini ya Pak Jokowi ke Pak Prabowo khusus untuk yang di IKN. Apakah ada sudah yang mengawal ya dari pemerintahan Pak Prabowo ke depan untuk pembangunan IKN ini? Ya, bapak-bapak, teman-teman, ibu-ibu semua, saudara-saudara wartawan, lihat ini dua orang ini. Dua orang ini adalah tim inti, ya, tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Bung Silver adalah wakil ketua TKN dan saya adalah wakil komandan Golf di TKN. Jadi orangnya Prabowo Gibran sudah ada di sini mengawal semua ini. Dan kalau bisa saya kemarin ngomong ke Presiden Jokowi, saya bilang itu kan kepala otorita masih PLT. Saya bilang kalau bisa ini Bang Maret jadi kepala otoritanya saja. Amin, Ditetapkan. amin, amin. Karena relawan ini punya kemampuan sebenarnya, punya profesionalitas, rekam jejak. Kenapa tidak gitu loh? Yang penting nggak korupsi kan? Kita Itu paling bekerja penting. aja, kita bekerja aja, biar bos-bos kita yang di atas ini ke depan terkait urusan jabatan dan seterusnya itu biar pimpinan-pimpinan kita penentu-penentu kebijakan. Intinya Prabowo Gibran sudah dikawal di KN melalui Bung Silver dan saya. Jadi tidak ada lagi masalah, tidak ada keraguan. Orang Prabowo Gibran itu sudah ada di IKN sejak awal. Bang Mari Jadi ada intinya kita berdua buat yang terbaik demi bangsa dan negara, bukan hanya sekedar untuk Pak Prabowo, Mas Gibran atau Pak Jokowi ya. Ya. Intinya buat NKRI, buat Merah Putih, harga mati kita akan berjuang,
kita akan memakapkan nyawa kita untuk bangsa dan anak cucu kita. Dan sesuai pesan Pak Jokowi, ya Bapak Presiden kita hari ini, bahwa IKN hari ini bukan hanya sekedar memenuhi unsur keadilan dan pemerataan, ya, tetapi ini adalah sekaligus membeli masa depan. Kita berinvestasi untuk masa depan bangsa kita, anak cucu kita. Jadi memang harus ada ya, installment pada saat ini, dan kemudian 40 tahun, 50 tahun yang akan datang akan dirasakan manfaatnya oleh anak cucu kita. Mungkin seperti itu. Oke, pertanyaan berikutnya, Bang, mau konfirmasi nih Bang Sil, apakah upacara 17 Agustus nanti merupakan simbol pemerintahan berikutnya akan komitmen melanjutkan pembangunan IKN? Nah, informasinya ada Kepres pemindahan ibu kota akan ditekan pasca 17 Agustus 2024. Silakan Bang. Ya, otomatis ya, perayaan 17 Agustus di IKN adalah momentum buat bangsa kita bahwa kita akan berubah, ya kan, menjadi bangsa yang punya sudut pandang yang berbeda mengenai pembangunan. Ya, di situ seperti yang dikatakan oleh Bang Maret juga tadi, bahwa pembangunan ini jangan sampai hanya Jawa sentris, ada Indonesia sentris, pembangunan menyeluruh, dan juga pembangunan ini dirasakan manfaatnya dan keadilannya oleh seluruh bangsa Indonesia. Jadi intinya bahwa simbol ini akan terjadi ketika 17 Agustus dirayakan di IKN, yang mana dua presiden, yaitu presiden yang menjabat dan presiden terpilih akan hadir di sini. Itu suatu momentum, suatu lambang yang keraguan dimanapun itu, hantu-hantu yang itu akan lari, akan sirna gitu loh. Hantu-hantu yang meragukan, ya, yang pesimis itu, mereka akan kabur dengan hadirnya dua presiden di IKN. Intinya Pak Jokowi dalam momen 17 Agustus itu dilakukan di IKN sini itu sudah berhasil mendeliver habis itu bahasanya saya mendeliver dan handover parsial apa yang menjadi legitimasi pemerintahan Jokowi pada saat ini untuk pemerintahan berikutnya. Kira-kira seperti itu. Satu lagi pertanyaan, Bang. Untuk saat ini keraguan atau memang isu yang beredar di luar adalah bagaimana BUMN kemudian banyak hutang dan tidak mampu membayar para orang-orang apa pekerja konstruksi yang ada di sana. Mungkin bisa Bang klarifikasi. Kemudian keterkaitan juga dengan dana dari APBN. Ya, jadi gini, saya ini kan pelaku di sini. Saya orang yang terlibat langsung di sini. Ya, isu-isu yang beredar di luar bahwa banyak BUMN yang tidak mampu membayar tenaga kerja, vendor-vendor, jangan bawa permasalahan yang masa lalu atau di tempat lain ke IKN. Kalau urusan di internal IKN, invoicing, bahkan PUPR, kalau misalnya ada yang sudah bermasalah di tempat lain, di proyek-proyek lain, di luar IKN, jangan dibawa-bawa ke sini. Nah, isu itu yang terjadi, padahal kami di sini baik-baik saja. Baik-baik semua ya. Semua baik-baik saja. Semua catering dibayar dengan baik, terus supply barang, bahan bangunan dan sebagainya, terus alat-alat kayak apa, truk, mobil, pengangkutan, semuanya aman, nggak ada yang menjadi kendala di sini. Nah, ini sudah hujan ini. Oke Bang, ya, oke, terima kasih ya. Kita bahas ini. Terima kasih Bang. Ya, makasih. Ya. Salam buat semuanya, makasih. Ya. Salam dari Ibu Kota Nusantara. Makasih. Makasih Bang, sehat selalu.